Pemindahan ibu kota kembali menjadi perbincangan karena dinilai terlalu tergesa-gesa. Bahkan, saat ini menjadi polemik karena bertentangan dengan tata tertib atau tatib DPR RI nomor 1 tahun 2020. Pemerintah juga tidak pernah melakukan riset terlebih dahulu perihal pemindahan ibu kota negara. Dilansir dari demokrasi.id, masih banyak catatan mengenai regresi demokrasi dalam konteks perancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kalimantan Timur. Yang paling mendasar adalah mengenai partisipasi masyarakat terkait dukungan terhadap urgensi pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara. Ditambah, hingga kini belum ada riset nasional. Demikian disampaikan peneliti Klaster Politik Perkotaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Syafwan Rozi saat menjadi narasumber dalam diskusi daring #Indonesia Leaders Talk bertajuk Kepindahan Ibu Kota versus Aspirasi Rakyat via Pansus IKN pada Jumat malam 18 Desember 2021. Pertama, belum atau tidak ada survei nasional yang mendahului pemetaan dukungan publik terkait urgensi pemindahan IKN, kata Syafwan. Walaupun sejak zaman Presiden pertama, Soekarno, telah dirancang cita-cita bagaimana membangun Indonesia dari tengah. Namun Syafwan memandang upaya itu harus berbasis riset dan tinjauan dari berbagai aspek. Kita punya lembaga riset nasional, kita punya banyak kampus, ada baiknya kalau belum terlambat kita membuat suatu survei nasional dan survei lokal untuk mengetahui pemetaan dukungan publik terkait urgensi pentingnya pemindahan IKN, tuturnya. Apalagi menurut Syafwan, Indonesia hingga kini masih mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada keuangan negara. Kita bertanya ke publik, kapan mesti dilakukan tahun ini atau kita mengulur waktu? Mencari waktu yang tepat. Lalu bagaimana? Mencari apa yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh publik, termasuk kepada tuan rumah Kalimantan Timur. Katanya, upaya survei tersebut diterangkan Syafwan lantaran ada asumsi publik yang menyatakan bahwa kebijakan yang baik mesti berbasis riset. Dia pun mengaku sepakat dengan hal tersebut. Apalagi ketika reformasi birokrasi itu sudah terjadi dan Indonesia sudah berada dalam arah kemajuan, di mana tidak lagi KKN otoriter, tidak lagi sentralistik. Mestinya asumsi bahwa kebijakan yang baik adalah harus berbasis riset itu sudah harus ada sebelum RUU IKN itu disusun. Demikian Syafwan. Hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring yang disiarkan secara live di kanal YouTube PKS TV, antara lain dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Cusnul Maria. Miris, gagasan RUU tak masukkan aspek sosial politik dan humaniora. Pertimbangan sosial, politik, dan humaniora seharusnya menjadi faktor yang turut diperhatikan dalam membangun ibu kota negara baru di Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di samping aspek teknokrasi, pembangunan fisik yang juga diperlukan. Begitu kata peneliti Klaster Politik Perkotaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Syafwan Rozi saat menjadi narasumber dalam diskusi daring #Indonesia Leaders Talk bertajuk Kepindahan Ibu Kota versus Aspirasi Rakyat via Pansus IKN pada Jumat 18 Desember 2021 malam. Yang saya sedih karena ketika ada lomba sayembara gagasan desain IKN baru, juri dan kriteria unggulan, siapa yang menang dari gagasan desain IKN baru itu? Semua adalah kaum teknokrat, teknolog, arsitek tanpa melibatkan sosial humaniora, kata Syafwan. Atas dasar itu, Syafwan menyayangkan rencana pemindahan IKN hanya dilihat dari aspek fisik semata. Padahal menurutnya, aspek lainnya seperti sosial, politik, hingga humaniora sedianya menjadi faktor yang penting untuk dilibatkan dan dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN.
Jadi saya sangat sedih. Bagaimana satu desain hanya melihat fisiknya, tidak jiwanya, tidak budayanya, tidak sosial humanioranya. Sesalnya. Dari desain sayembara saja saya menduga ini terlalu banyak muatan teknokrasi, teknisnya tapi kurang pertimbangan sosial politik budaya. Itu kekecewaan saya. Demikian Syafwan. Diberitakan secara terpisah oleh Glora.co, anggota Komisi 5 Hamid Nur Yasin memandang bahwa pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tergesa-gesa dan bukan menjadi situasi urgensi saat ini. RUU IKN diketahui sejak awal sudah menuai polemik. Sejak dibentuknya, Panitia Khusus atau Pansus telah melanggar tata tertib Tatip DPR RI nomor 1 tahun 2020. Dengan anggota Pansus melebihi kapasitas maksimal 56 anggota dari yang seharusnya hanya berjumlah 30 anggota. Pemindahan ibu kota terkesan terburu-buru. Baru langkah awal saja sudah melanggar tatip, sudah menuai polemik. Kedepannya bisa saja menimbulkan cacat hukum dan menuai gugatan, kata Hamid dikutip pada Sabtu 18 Desember 2021. Diketahui bahwa pembiayaan ibu kota baru akan membutuhkan dana sebesar 466 triliun rupiah dan akan memangkas 19% dari dana APBN, serta sumber dana lain seperti investasi swasta. Di sisi lain, timbul kekhawatiran lain di mana utang pemerintah saat ini yang terus membengkak sekitar 6.000 triliun rupiah. Sejak awal PKS memandang bahwa pemindahan ibu kota dirasa belum penting dalam kondisi saat ini, terlebih saat ini kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai, APBN, utang pemerintah yang terus membengkak, serta Jakarta yang dinilai masih layak, ucap politikus PKS tersebut. Anggota Komisi 5 tersebut juga menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan menimbulkan resiko terhadap lingkungan hidup. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia berpotensi menimbulkan permasalahan terkait dengan keanekaragaman hayati makhluk hidup serta suku dan budaya, ujar Hamid. Ia berharap kepada masyarakat, akademisi dan praktisi untuk terus memantau RUU IKN. Pihaknya bersedia menerima masukan sebanyak-banyaknya yang nantinya akan disuarakan dalam pansus dan panja dalam memberikan kontribusi terbaik melahirkan UU IKN.